Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini tema kita masih sama dengan zodiak-zodiak yang lain ya. Kali ini temanya itu tentang yang mengejutkan. Ini akan kamu miliki di akhir bulan Mei. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita kasih shuffle kartunya buat Scorpio. Yang mengejutkan ini akan kamu miliki di akhir Mei 2023. Oke. Satu lagi. Ya. Kita akan lihat. Di sini ada King of Wands. Kalau kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Aries, Leo, Sagi, ada Sagittarius, oke, ada di Impress, ada Taurus di sini ya, ada The Tower, ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagi ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate ya buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini cerita kamu, oke? Kita akan coba lihat di bottom of the deck. Aku melihat di sini ada King of Wands. Aku merasakan ya, Scorpio, di akhir bulan Mei ini, aku melihat ada sesuatu yang bisa kamu taklukkan, gitu loh. Ada kondisi yang bisa kamu taklukkan. Mungkin selama ini kamu sudah berjuang nih, berjuang mati-matian untuk berusaha untuk menaklukkan itu. Tetapi ternyata mungkin belum bisa. Ternyata kamu disuruh berjuang lagi, berusaha lagi gitu ya. Dan akhirnya di akhir bulan Mei ini aku melihat itu akan kamu dapatkan. Oke. Jadi ada hasil yang benar-benar yang kamu dapatkan dari perjuangan kamu itu. Atau ada hikmah yang muncul ya dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu atau sebelumnya ya. Itu aku lihat di sini. Ini menggambarkan ini ada singa dan ini akhirnya kamu bisa memegang ini. Ini apa, tongkat ya, wands. Arti kata kamu ini seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Sedangkan singa ini aja bisa kamu ya, ibarat kata dia tunduk sama kamu gitu loh. Dia tidak menerkam kamu. Dan itu sudah bisa kamu taklukkan. Nah, itulah gambaran di mana hidup kamu saat ini yang akan kamu miliki di akhir Mei 2023 ini. Oke? Itu kamu. Ya. Kalau aku lihat juga di bottom of the deck berikutnya, aku melihat di sini ada King of Pentacle. Kamu saat ini mungkin waktunya untuk menikmati hasil dari perjuangan kamu itu. Memang awalnya terjadi ada konflik ya, konflik hidup ya, mungkin konflik batin, konflik kamu dengan teman, konflik kamu dengan pasangan ya. Tapi akhirnya di akhir bulan Mei ini semua itu akan membaik. Karena apa? Karena di sini kamu sudah menunjukkan poweritas kamu gitu ya. Kamu sudah menunjukkan bahwasanya kamu itu bisa bisa mendapatkan apa kayak sesuatu berkat perjuangan kamu. Nah, itu. Jadi ada sesuatu hasil yang kamu dapatkan nantinya. Itu yang aku lihat ya. Nah, seperti apa ceritanya di sini? Aku melihat ya, memang sih di awalnya hidup kamu itu kayak seimbang banget gitu ya. Dulu itu hidup kamu itu ya serba adalah gitu. Nah, tetapi uh, mungkin ya namanya hidup pasti ada yang terjadi ini, terjadi itu. Namanya roda kehidupan itu akan selalu ada ya, dan itu akan selalu berputar. Mungkin
saat ini kamu berada di kondisi yang mungkin begitu sangat, eee, ya mungkin seimbang dulu ataupun sekarang ya, dan itu adalah berkat pencapaian yang kamu miliki. Mungkin dulu itu kamu sudah berjuang tapi tidak bisa berhasil ya, dan mungkin kamu akhirnya berkata, "Kok bisa aku sabar ya? Kok bisa aku sanggup ya sampai di titik ini?" Gitu loh. Dan itunya tanda kamu orang yang kuat. Dan tandanya kamu adalah orang yang benar-benar bisa fight untuk diri kamu sendiri gitu loh. Bahwa kamu menyadari, "Wah, aku harus begini nih, aku harus begitu tuh," gitu. Ya. Apalagi di sini aku melihat gambaran kamu Scorpio, beberapa dari kamu mungkin sudah menjadi single parents, punya banyak tanggung jawab ya. Mungkin kamu yang sudah memiliki anak, mungkin kamu yang juga ada tanggung jawab keluarga yang kamu biayai ya. Dan di sini aku melihat kamu berjuang. Berjuang karena kamu, kayak memiliki rasa sayang kepada mereka. Kamu selalu menginginkan untuk memberikan kenyamanan pada mereka-mereka. Biarlah kamu mungkin yang akan berusaha keras untuk memperjuangkan hidup ini, gitu loh. Jadi Scorpio di sini seseorang yang, kayak bisa memahamilah saat punya masalah, saat ada masalah. Karena di sini, di bottom of the deck aku melihat kamu itu sudah bisa mampu untuk menaklukkan semuanya, walaupun kondisi kamu sendiri, ya. Itu yang aku lihat. Jadi kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu di sini, bisa menyeimbangkannya. Dalam kondisi apapun kamu bisa menyeimbangkan. Ada masalah apapun ya kamu bisa menyelesaikannya. Itulah kamu. Karena apapun kondisinya kamu bisa menaklukkan itu. Ya, itu yang aku lihat. Dan di sini ada The Tower. The Tower ini aku merasakan ya, hidup kamu itu mungkin merasa kayak, "Kenapa ya hidup aku penuh dengan masalah? Kenapa ya masalah itu datang bertubi-tubi? Kenapa ya masalah itu tidak pernah habis?" Ini The Tower menggambarkan itu. Jadi The Tower ini adalah suatu, kartu yang menggambarkan bahwasanya ada kondisi kamu yang begitu sangat lelah, capek gitu loh, dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Tapi kamu sadar gitu loh, "Aku bisa bertahan sampai detik ini dengan masalah-masalah yang begitu banyak," ya, itu. Nah, di sini aku juga merasa, ini ada Ten of Wands. Inilah tanggung jawab yang mungkin akan kamu pikul ya saat ini. Tapi kamu sebenarnya walaupun semua ini beban bisa kamu pikul, tapi semua itu bisa diringankan. Ada, ya, seakan-akan semesta memberikan sebuah bantuan buat kamu. Mungkin kamu tidak menyadari, walaupun mungkin kamu tidak melihat ada orang yang membantu kamu, atau kamu merasakan diri kamu sendiri yang memiliki kekuatan untuk bisa merubah hidup kamu. Nah, itulah kamu. Kamu tidak menyadari walaupun beban kamu berat, tapi rezeki kamu akan selalu datang, ya. Tapi kamu seakan-akan, "Wah, aku tahu beban aku berat, tanggung jawab aku berat, tapi kenapa ya, kok semua itu bisa aja aku dapatkan, bisa aja aku penuhi," ya. Arti kata, di sini hidup kamu itu kayak dilindungi oleh semesta, oleh universe gitu ya. Universe seakan-akan tahu nih penderitaan kamu, tahu nih kesusahan kamu, tahu nih apa yang kamu butuhkan ya. Sehingga apa yang kamu butuhkan saat itu aja seketika itu akan datang gitu loh. Kamu mungkin tidak menyadari, mungkin ya selama ini hidup kamu ada yang kayak, eee, meminta belas kasihan dari orang gitu ya, kayaknya aku selalu disupport oleh keluarga gitu ya, mungkin ada keluarga yang selalu memberikan biaya hidup atau gimana. Nah, tetapi di sini aku melihat bahwasanya ada The Magician. Dan, tapi saat ini ya, walaupun semua itu beban berat bagi kamu, tapi kamu tetap berjuang walaupun mungkin ada support yang diberikan oleh keluarga, ada support diberikan oleh saudara atau orang tua ya. Tapi itulah keajaiban yang kamu rasakan, ya. Aku usaha, aku tidak hanya meminta belas kasihan ya begitu-begitu aja gitu loh. Tapi aku tetap berusaha. Ada memang orang-orang yang sudah tidak mau berusaha sama sekali. Ya kalau ada orang seperti itu, maka hidup dia tidak akan berubah, dia akan stuck selama-lamanya. Karena Tuhan itu suka dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan gitu loh. Ada usaha yang kita lakukan. Apalagi kalau kita diiringi dengan doa. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi yakinkan diri kamu bahwasanya Tuhan itu akan selalu baik buat kamu. Jika kamu bisa berusaha terus, bangkit terus ya. Jangan hanya diam gitu. Kalau hanya diam kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Disinilah keajaiban yang akan kamu miliki. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan melihat ada keajaiban yang begitu banyak pada diri kamu.
Salah satunya kamu menjadi orang yang bisa menaklukkan. Arti kata kamu memiliki power, kamu memiliki, kekuatan diri ataupun semangat yang besar ya, untuk bisa, "Ya aku harus merubah semua ini, kalau bukan aku siapa lagi?" Begitu, ya. Jadi mulai dari itu akhirnya kamu menyadari, kamu merenungi nih, aku harus berubah ya, aku tidak boleh begini terus, kalau begini terus yang ada aku stuck, aku tidak, bisa merubah apapun dalam kehidupan aku gitu loh. Yang ada mungkin keluarga aku menderita, aku pun juga menderita, orang tua aku juga menderita. Jadi saatnya lah aku akan bangkit, ya menciptakan keajaiban-keajaiban di sini. Nah itulah yang kamu miliki di akhir bulan Mei ini. Ya, mungkin bisa saja dari mulai saat sekarang, saat kamu menonton reading ini, kamu sudah merasakan ada energi-energi itu. Nah mungkin, "Wah iya ya, aku harus begini ya, aku harus faktor lagi ya, aku harus support diri aku," gitu loh. "Aku harus sayang sama diri aku." Nah mungkin selama ini kamu yang kayak, berpikir kamu itu tidak ya mungkin tidak dapat pencerahan ya, mungkin dari tarot akhirnya, "Wah bener juga ya," gitu. "Aku harus bangkit nih, aku harus usaha nih, kalau tidak ya aku begini," begitu ya. Ya. Nah itu, jadi kamu ini harus benar-benar bisa kayak mendengarkan dan melihat lingkungan kamu dan itu harus yang positif. Kalau kamu melihat lingkungan yang negatif, otomatis energi kamu juga ke bawah negatif. Tapi kalau kamu melihat lingkungan yang positif, tetap tanamkan pada diri kamu yang harus kamu bangkitkan. Tapi ada loh orang-orang yang mungkin kayak gengsi melakukan apapun ya, padahal dia tahu loh, dia susah gitu loh. Tapi dia tidak mau berusaha, dia hanya berharap belas kasihan tanpa pengen berusaha. Nah, tidak semua orang bisa membantu kita kecuali Allah, Tuhan begitu ya. Mohon maaf, kecuali Tuhan semesta alam. Itu yang bisa membantu kita, ya. Jadi, di sini keajaiban itu muncul karena usaha kamu juga, doa kamu juga yang membuat keajaiban itu muncul. Dan akhirnya semua itu mungkin akan membaik. Seperti hidup kamu juga akan membaik ya, begitu. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang terbaca dari kartu orakel. Nah, nanti kita akan baca tentang percintaan kamu ya. Ini kita baca energi kamu. Seperti apa sebenarnya. Yang intinya yang akan kamu miliki itu ya di akhir bulan Mei ini adalah sebuah kekuatan yang besar dan mungkin kamu tidak menyadari itu. Dan itu adalah mengejutkan kamu. Mungkin awalnya kamu tidak menyangka ya, kamu tidak berpikir bahwa saya aku bisa begini gitu loh. Bisa menaklukkan kondisi aku seperti ini gitu. Dan kamu itu seseorang yang memiliki rasa kasih sayang cukup luar biasa ya. Sehingga kamu mampu untuk melakukan apapun walaupun keadaan kamu sendiri di sini. Itulah kamu. Dan saat kamu memiliki beban yang berat atau tanggung jawab yang besar, kamu bisa meringankan beban itu dengan sendirinya. Ya mungkin dengan terkoneksinya kamu dengan alam atau dengan universe ya. Dan akhirnya di sini keajaiban itu datang kepada kamu. Oke, itu kesimpulan dari energi kamu. Kita akan coba lihat di sini dengan orakel ya. Oke. Apa yang terbaca? Kita akan ambil 4 kartu orakel buat Scorpio di sini. Oke. Ya. Ada Selen, bring light into somebody dark sky. Nah, ini juga menggambarkan seperti apa yang aku katakan tadi ya. Ini menggambarkan ada seseorang yang datang kepada kamu, seakan-akan semesta mengirimkan seseorang ini untuk bisa menerangi jalan hidup kamu. Ya, untuk bisa mengarahkan tujuan hidup kamu. Inilah dia. Ya, seseorang ini membawa sebuah cahaya ke dalam hidup kamu. Mungkin bisa saja seseorang ini mungkin pasangan kamu sendiri, bisa saja itu keluarga kamu, ya, bisa saja itu teman kamu, ya. Mungkin beberapa dari kamu kayak terinspirasi aja nih melihat, wah, seumpama pasangan ya, wah pasangan aku selalu support aku gitu loh. Walaupun aku kondisi dalam stuck begini, dia tetap memperjuangkan aku, dia tetap mempertahankan aku dan dia tetap tetap mensupport aku. Itulah kekuatan kamu yang mungkin muncul begitu ya. Atau mungkin orang tua kamu yang selalu support kamu. "Kamu gak boleh begini nak, kamu harus begitu nak," gitu ya. "Kamu jangan patah semangat, masih ada Tuhan semesta alam tempat kita mengadu." Disitulah mungkin orang tua kamu kayak memberikan penerangan ataupun pencerahan kepada kamu, sehingga hati kamu tergugah untuk melakukan perubahan dalam hidup kamu, ya. Begitu juga mungkin dari teman-teman, "Wah, kok bisa ya teman aku itu dulunya aku melihat dia orang yang biasa aja, kok sekarang dia sudah sukses ya?" Nah, jadi kayak pengen nih, aku pengen tahu nih apa sih yang dilakukan dia. Disitulah seseorang akan membawakan energi ataupun cahaya kepada kamu, ya.
Kita akan lihat di sini, love and mother yourself. Nah, ini dia yang aku katakan tadi ya. Cinta dari seorang ibu itu begitu luar biasa. Mungkin beberapa dari Scorpio yang kamu rasakan ya di akhir bulan Mei ini, kamu akan selalu mendapatkan support dari orang tua kamu. Ya, karena orang tua kamu lah yang benar-benar sayangnya itu eh, besar ke kamu gitu loh, ke kita semua. Orang tua itu sayang ke kita itu ya, ada pepatah mengatakan ya, kasih sayang ibu sepanjang jalan begitu ya. Tapi kasih sayang anak ke ibu tinggal di jalan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Tetaplah kita berusaha untuk menyayangi ibu kita. Apalagi saat ibu kita sudah tua. Nah, beliau itu butuh kasih sayang dari kita. Bagaimana dulunya beliau menyayangi kita waktu kecil, ya, membimbing kita sampai kita bisa dewasa, ya, sampai kita bisa pintar begini, ya. Begitu juga kita nantinya saat orang tua kita sudah mulai menua, ya, mulai mulai mungkin hilang pikiran, mungkin sudah menjadi kekanak-kanakan. Disitulah tugas kita untuk menjaga beliau. Oke, ingat itu. Ini menggambarkan ya. Oke, ini dia. Apalagi di sini, ini ada inspiration is draw to motion. Aku melihat ya, memang terlihat ya, beberapa dari kamu Scorpio, Scorpio ya, terinspirasi dari apa yang kamu lihat, terinspirasi dari apa yang kamu rasakan. Ya, mungkin ada support dari orang tua, support dari teman, support dari keluarga begitu ya, support dari seseorang yang kamu sayangi ya. Akhirnya itu muncul bisa merubah semuanya. Ya, inspirasi itu yang menggambarkan bahwasanya, "Wah, aku harus begini, aku harus begitu, jadi aku harus merubah hidup aku." Begitu ya. Di sini ada you are worthy, you are loved. Nah, inilah akhirnya di sini kamu akan banyak dicintai lagi. Mungkin dulunya kamu sempat tidak pernah dianggap ya oleh banyak orang atau kamu mungkin tidak pernah kayak dihargai gitu loh. Nah, mungkin begitu juga bagi keluarga atau siapa. Nah, tapi tetap masih ada orang tua kamu menghargai kamu, mencintai kamu. Disitulah kamu mulai menunjukkan bahwasanya kamu itu berhak untuk dicintai, ya. Begitu juga mungkin tentang pasangan nih, ya. Aku merasakan mungkin dulunya kamu itu pernah terlibat suatu konflik mungkin dengan pasangan gitu ya, atau mungkin kamu pernah menjalin suatu hubungan dengan seseorang, lalu mungkin kamu menyadari bahwa hubungan ini harus aku tinggalkan karena tidak pernah ada komitmen begitu. Nah, di situ akhirnya kamu merasakan, karena jika aku meninggalkan hubungan itu, maka aku akan mendapatkan kesempatan dicintai kembali. Tetapi kalau aku mempertahankan hubungan tidak jelas, maka aku akan stuck. Seseorang tidak akan tahu kalau mau ya kalau menyukai aku gitu loh. Tapi kalau saat kamu single, kamu sudah melepaskan seseorang di masa lalu, maka kamu akan gampang melihat seseorang yang akan dekat dengan kamu. Itulah di sini. Karena kamu ini orang yang mungkin banyak mencintai kamu. Hanya saja mungkin kamu belum kayak eh, melihat siapa sih yang pantas buat aku, begitu ya. Tapi semoga di akhir eh, Mei ini Scorpio, kamu akan menemukan seseorang. Karena apa di sini aku melihat ada mirror ya. The beauty you see in me is a reflection of you. Ada seseorang dengan kamu nih, yang kamu bercermin dari dia. Wah, kok bisa ya aku melihat diri aku pada diri dia gitu loh. Bisa saja di sini seseorang yang mungkin sudah lama mencintai kamu, kalau kita sinkronkan di sini ya, kamu itu banyak dicintai orang. Seakan-akan orang orang itu merasa, "Wah, kita mirror, kita sama-sama gitu, punya punya kesamaan yang sama ya. Kita mungkin memiliki hobi yang sama," ya. Begitu ya. Jadi ada seseorang mungkin akan mengakui bahwa dengan kamu itu mirror. Mungkin dia sudah lama sih menginginkan kamu, dia sudah lama mencintai kamu ya. Tapi mungkin di sini dia baru merasakan bahwa kita itu banyak persamaan. Tapi kita nggak tahu ya, apa yang terjadi pada hubungan percintaan kamu, kita akan lihat nih di sini ya. Kita akan lihat apakah memang benar-benar ada mirror antara kamu dengan seseorang. Di bulan Mei, di akhir Mei, ya semoga seseorang yang mirror ini akan datang ke kamu ya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Buat Scorpio. Apa yang terbaca di sini? Apa yang terbaca buat Scorpio tentang percintaan kamu ya? Tentang percintaan kamu. Apa yang terbaca? Oke, satu lagi ya. Kita ambil kartunya. Oke. Nah, kita akan lihat. Wah. Di kartu bottom kita melihat ada calling in your soulmate.
memang mungkin selama ini kamu merasa kayak ada sendiri, lonely begitu ya, kamu kesepian, jadi mungkin banyak masalah juga yang kamu hadapi dulunya di masa lalu dengan pasangan-pasangan kamu gitu ya. Tetapi di sini kamu yakin bahwasanya suami itu akan datang ke kamu. Karena itulah keyakinan kamu pada semesta alam, di mana mungkin semesta akan berikan yang terbaik buat kamu. Walaupun dulunya kamu ketemu dengan orang yang toksik, manipulatif, atau banyak sekali gitu ya, atau dia yang menghadirkan orang ketiga, tapi saat itu kamu mungkin menyadari, wah dia mungkin bukan yang terbaik buat aku. Aku yakin suatu saat nanti aku akan ditemukan dengan orang yang tepat begitu. Ya, ternyata iya. Di sini aku melihat kamu meninggalkan seseorang. Ya, mungkin beberapa dari kamu yang sudah menjadi single parent saat ini atau dulunya pernah menikah. Tetapi karena hubungan kamu dengan dia ya tidak harmonis, ada aja yang salah begitu ya. Akhirnya kamu meninggalkan. Sehingga kamu menemukan ada new love di sini. Ada cinta baru begitu ya. Ada cinta baru yang kamu rasakan. Mungkin seseorang ini. Karena apa tadi yang aku katakan? Mungkin kamu dengan dia mirror, seakan-akan ya semesta mempertemukan kamu ya kembali begitu ya. Atau mungkin bisa saja di sini beberapa dari kamu kayak ada hubungan pekerjaan dengan seseorang. Ya, kita rekan kerja. Tapi di antara kamu dengan dia terciptalah sebuah rasa atau cinta ya, yang membuat akhirnya hubungan kamu itu berubah ya, berubah mungkin dengan cinta. Kamu anggap dia adalah seseorang yang benar-benar pantas untuk aku cintai begitu ya. Ini ada attraction ya. Aku merasa kamu kayak enjoy dalam menikmati kebahagiaan kamu saat ini. Mungkin beberapa dari kamu kayak, "Wah, aku pengen sendiri aja dulu, tapi aku menikmati." Nah, saat kamu sendiri itulah mungkin tiba-tiba aja datang nih, yang dikatakan mirror dengan kamu. Karena itu juga semesta yang mempertemukan kamu. Kalau sudah jodoh itu akan datang sendirinya, jadi kamu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir tentang hal apapun gitu, takut tidak dapat jodoh, ya. Intinya kamu harus yakin dulu nih kepada semesta. Kamu yakin dulu nih kepada diri kamu, bahwasanya kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik gitu loh, ya. Jadi itu yang terbaca di sini, tentang percintaannya kamu, oke? Scorpio, itulah yang mengejutkan bagi kamu, mungkin akan terjadi di, eee, akhir Mei 2023 ini. Semoga apapun itu bisa menjadi pencerahan buat kamu. Semoga bisa menjadi solusi bagi kamu ya, Scorpio. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.